Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja, selalu bahagia dimanapun kalian berada ya. Untuk kalian yang pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Jangan lupa ya, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton ya teman-teman. Oh ya guys, buat kalian yang sering nonton video-video aku, mungkin udah tahu ya kalau aku tuh pakai produk dari Bossa. Itu favorit aku banget, dan sekarang mereka tuh kayak nyediain hampers gitu loh teman-teman. Cantik banget nggak sih tuh boxnya kayak gini, lucu, cantik banget. Isinya tuh macam-macam, diantaranya ada 3 produk Bossa favorit aku, yaitu facial foam, cleansing milk, sama skin revealernya. Dan ini tuh yang kosong, ini aku pesen hampersnya minta cleansing milk 2, cuma yang satu kan aku udah habisin, jadi udah aku pakai ini yang ini teman-teman. Tapi ya samalah kayak gini, cleansing milk juga. Nah ini ada face towel, terus ada body puffy juga, dan ada shopnya. Shopnya ini ya ampun, sumpah aku suka banget wanginya tuh enak banget, kayak berasa lagi ada di spa teman-teman. Luar biasa. Boxnya tuh cantik kayak gini, jadi menurut aku ini cocok juga kalau untuk kado ulang tahun, Chinese New Year yang dikit lagi udah mau dateng nih. Untuk kalian yang mau ngerayain Valentine juga, terus mau kasih hadiah buat orang tersayang, ini juga kayaknya cocok banget ya. Apalagi Bossa ini kan produk basic untuk membersihkan kulit wajah, jadi pastinya cocok di segala macam jenis kulit. Jadi ya cocok banget deh kalau mau dijadiin hadiah. Harganya berapa? Jangan khawatir teman-teman, pastinya terjangkau banget. Kalau kalian mau tahu, terus misalkan mau request apa, mau tanya-tanya segala macam, aku taruh deh link IG-nya mereka tuh di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja, kalian lihat produk-produknya mereka, apa yang kalian pengen ya. Atau kalian mau tanya-tanya dulu ke adminnya juga boleh, adminnya super duper ramah banget. Selamat mencoba. Oke, hari ini aku mau membahas tentang wanita mematikan kita yang ke-8. Kali ini kasusnya terjadi di Asia, yaitu tepatnya di Jepang teman-teman. Dia ini sampai dijuluki sebagai Japan's Black Widow. Nah loh, dari namanya aja pasti kalian udah tahu dong ya kejahatannya dia kayak apa. Black Widow itu kan salah satu jenis laba-laba hitam, dimana si betina ini bakalan memakan pejantannya setelah mereka melakukan hubungan intim. Serem banget kan ya. Kira-kira seberapa mematikan sih wanita satu ini? Langsung aja yuk kita bahas. Lahir dengan nama Chisako Yamamoto, wanita satu ini lahir pada tanggal 28 November 1946 di Kita, Kyushu, Jepang. Dia berasal dari keluarga kelas menengah, jadi kehidupannya ya tidak kekurangan, tidak berlebihan, ya sederhana aja gitu teman-teman. Dan semasa kecil dia juga bisa dibilang berkecukupan, segala kebutuhannya itu dipenuhi dengan baik oleh kedua orang tuanya. Pas remaja, Chisako ini punya cita-cita untuk menjadi wanita karir. Dia pengen banget punya pendidikan yang tinggi supaya dapat pekerjaan yang baik dan penghasilan yang baik gitu ya. Tapi ternyata pemikiran ayahnya jauh berbeda dengan Chisako. Jadi ayahnya ini melarang keras Chisako untuk punya pendidikan tinggi-tinggi. Ayahnya bilang, kamu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Udah mendingan kamu cari pria yang sukses terus nikah sana, kata ayahnya. Pastinya Chisako sedih dan kecewa dengar ayahnya ngomong kayak gini. Apalagi dia tuh di sekolah dikenal punya prestasi akademik yang lumayan bagus, jadi nilainya tuh memang tinggi-tinggi gitu. Tapi akhirnya Chisako nurutin kemauan ayahnya, nurutin omongan ayahnya. Dia berhenti sekolah dan dia bekerja sebagai seorang teller di sebuah bank. Chisako mulai pacaran, dia berhubungan dengan banyak pria, tapi nggak pernah berhubungan dalam waktu yang lama teman-teman. Jadi cuma sebentar putus, ganti lagi sama yang lain, berhubungan lagi sebentar putus. Dan anehnya ya, beberapa dari pacar-pacarnya Chisako itu meninggal secara misterius dan tiba-tiba. Semuanya saat itu nggak ada yang menyangkut pautkan kematian-kematian mereka dengan Chisako pastinya. Sampai dia berumur 21 tahun, ternyata dia belum juga menemukan pria yang cocok dan dia juga belum menikah. Akhirnya ayahnya tuh kayak udah nggak sabar banget. Ayahnya ngomong nih ke Chisako, tanya lagi, Chisako, kamu gimana sih? Pacaran-pacaran aja, kapan nikahnya? Ayo dong nikah, kamu udah umur berapa nih? Gitu. Padahal baru 21 tahun menurutku masih muda juga ya teman-teman. Nah di tahun 1969 saat itu Chisako berumur 23 tahun. Dia akhirnya menemukan pria yang dia mau, yang ayahnya mau juga, seorang pria yang kaya dan sukses. Jadi si pria ini punya bisnis percetakan. Seneng banget lah pasti kan ayahnya Chisako. Akhirnya anaknya menikah, udah gitu nikahnya sama pria yang sukses lagi. Ya sesuai kemauan dia banget gitu. Chisako dan suaminya punya 2 anak dari pernikahannya ini. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan sangat baik, dengan lancar.
lancar, anak-anaknya sehat, keuangan mereka juga sehat banget, bagus banget gitu kan. Terus Chisako dan suami juga terlihat saling mencintai, mereka bahagia, pokoknya punya kehidupan yang kayaknya diimpi-impiin semua orang gitu. Tapi di tahun 1994 satu musibah menimpa mereka. Jadi saat itu mereka sudah menikah selama 25 tahun. Chisako berumur 48 tahun, suaminya berumur 54 tahun. Tiba-tiba suatu hari suaminya itu kena serangan jantung dan dia dibawalah ke rumah sakit. Pas dirawat beberapa hari di rumah sakit, suaminya membaik nih. Pas udah pulih, kata dokter, udah nih, jantung kamu udah membaik, kamu boleh pulang gitu kan. Dibolehin pulang, tapi ternyata pas pulang beberapa jam setelah dia sampai di rumah, tiba-tiba suaminya Chisako ini meninggal secara tiba-tiba. Pastinya tim dokter berpikir kalau dia meninggal karena serangan jantung lagi gitu kan. Nah, setelah suaminya meninggal, Chisako lah yang mewarisi semua harta suaminya ini, termasuk asuransi jiwa dan juga perusahaan percetakan milik mereka tadi. Akhirnya perusahaan percetakan itu diurus sama Chisako nih, dia yang ngurus, dia yang mengelola segala macam. Tapi ternyata setelah beberapa tahun mengelola perusahaan itu, kayaknya Chisako nggak punya bakat gitu ya di bidang usaha untuk berbisnis. Akhirnya perusahaan itu punya banyak hutang dan bangkrut. Chisako kehilangan hampir semua hartanya ya teman-teman. Segera setelah itu dia langsung ikutan cari jodoh di sebuah agen biro jodoh gitu. Dia kasih fotonya dia, nomor telepon, dan informasi tentang dirinya. Dan di biro jodoh itu dia bilang dia sudah menjadi single parent selama beberapa tahun dan hidupnya tuh sulit banget. Jadi dia mau cari pria yang kehidupannya stabil, yang ekonominya stabil, minimal punya penghasilan $80.000 per tahun. Terus Chisako juga bilang kalau dia tuh sudah tua, dia udah nggak bisa ngurus anak kecil lagi. Jadi dia sangat mengutamakan, sangat mencari pria-pria yang udah nggak punya anak kecil lagi, karena dia udah nggak mungkin ngurus-ngurus anak kecil lagi gitu loh. Tapi kalau si pria ini punya penyakit yang berat pun si Chisako ini nggak masalah katanya. Dia bakal terima apa adanya, dia bakal diurusin gitu sama dia. Nah, setahun kemudian usaha Chisako untuk mencari calon suami yang sesuai dengan kemauannya, dengan impiannya, akhirnya membuahkan hasil teman-teman. Chisako bertemu dengan seorang pria yang sudah lumayan tua juga ya, umurnya 66 tahun, tapi dia cukup kaya raya, dia punya sebuah grosir farmasi. Mereka akhirnya menikah, tapi sayangnya 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, saat itu suaminya Chisako berumur 69 tahun ya, dan dia tuh tiba-tiba meninggal aja gitu. Tim dokter menduga kalau dia kena stroke. Dan mungkin seperti yang sudah bisa kalian tebak, Chisako mendapatkan uang asuransi jiwa suaminya, uang warisan suaminya juga dalam jumlah yang cukup banyak. Dan kebanyakan dari uangnya itu Chisako pakai untuk berinvestasi. Tapi investasinya itu juga berujung buruk teman-teman. Jadi dia nggak dapat banyak untung, yang ada uangnya tuh ambles gitu aja, nggak balik lagi. Mulailah Chisako mencari pasangan selanjutnya, atau mungkin korban selanjutnya. Dan walaupun waktu itu Chisako sudah berumur 60 tahunan, tapi dia nggak kesusahan ya untuk mencari pasangan, karena memang kan seperti yang kalian tahu, Jepang itu penduduknya rata-rata iya orang-orang yang sudah tua, yang umurnya sudah di atas 50 tahun. Jadi memang di sana tuh banyak ya pria-pria tua kesepian yang butuh pendamping di saat hari tua mereka, yang bisa merawat mereka kayak gitu. Dan ya Chisako dengan mudah aja mendapatkan lagi pasangan yang baru. Gak lama kemudian Chisako bertunangan dengan seorang pria yang bernama Toshiyuki Suehiro, umurnya 79 tahun. Udah tua banget ya. Gak lama setelah mereka bertunangan, tentu aja seperti sebelum-sebelumnya, pria ini juga meninggal. Jadi dia tuh tiba-tiba kolaps di tengah jalan, dibawa ke rumah sakit, dan ternyata dia mengalami koma selama 2 tahun. Sampai akhirnya di tahun 2009 dia meninggal karena penyakit kanker. Asuransi jiwanya juga jatuh ke tangan Chisako. Nah, pada tahun 2008, saat itu tunangannya masih koma ya di rumah sakit, tapi Chisako malah menikah dengan pria lain, yaitu Toshiaki Yamamoto berumur 75 tahun. Dia ini juga kaya raya, dia punya banyak uang karena dia punya bisnis pertanian yang sukses. 3 bulan setelah Chisako menikah dengan suami ketiganya ini, suaminya itu juga meninggal secara tiba-tiba teman-teman. Dugaan tim medis kalau suaminya ini meninggal karena serangan jantung. Lagi-lagi Chisako dapat uang asuransi dan harta warisan dengan jumlah yang banyak. Dan orang-orang pada saat itu ngelihat Chisako
kayak aduh kasihan banget sih dia, kayaknya nasibnya sial banget ya kalau udah urusan pasangan. Ya jadi mereka tuh nggak ada berpikir macam-macam. Orang-orang itu cuma berpikir kalau Chisako punya nasib yang sial. Walaupun Chisako ya jadi janda kaya gitu pas suaminya meninggal. Uangnya saat itu banyak banget. Tapi memang uangnya nggak bertahan lama gitu ya di dia, karena memang dia suka melakukan investasi yang berujung buruk seperti yang tadi aku bilang. 2011 Chisako kembali bertunangan dengan seorang pria yang bernama Masanori Honda berumur 71 tahun. Dan pria ini juga meninggal secara tiba-tiba. Jadi dia tiba-tiba meninggal pas lagi naik sepeda dan diduga karena aritmia atau gangguan irama jantung. 2013 Chisako menikah dengan suami keempat sekaligus suami terakhirnya yang bernama Isao Kakehi, 75 tahun. Saat menyandang nama belakang suaminya inilah yaitu Kakehi, Chisako akan dikenal oleh seluruh dunia. Nah, Chisako ini pas menikah dengan suami keempatnya juga selingkuh dengan pria lain. Dia menjalin hubungan dengan seorang pria mantan arsitek yang bernama Minoru Hioki. Ya, Minoru Hioki umurnya juga 75 tahun. Dan dua-duanya ini meninggal secara tiba-tiba. Selingkuhannya meninggal setelah dinner bareng Chisako diduga karena serangan jantung. Dan suaminya ditemukan meninggal di dalam rumahnya daerah Kyoto 1 bulan setelah menikah dengan Chisako. Tepatnya di bulan Desember tahun 2013. Dugaan awalnya sih dia cuma meninggal karena penyebab alami karena memang sudah tua banget kan ya teman-teman. Tapi ternyata salah satu anggota keluarganya Isao atau suami keempatnya si Chisako ini ada yang curiga. Jadi mereka tuh minta diadakan autopsi ke jasadnya Isao Kaheki dan ternyata bener aja ya. Setelah dilakukan autopsi, ditemukan kandungan sianida di dalam tubuhnya. Nah, di Jepang seperti kebanyakan negara-negara Asia lainnya juga, autopsi itu jarang banget dilakukan. Emang agak tabu gitu ya. Karena jasad orang yang sudah meninggal itu kan sangat sakral. Sedangkan kalau keracunan sianida itu nggak bisa diketahui hanya dengan pemeriksaan medis biasa. Jadi harus pemeriksaan yang sangat-sangat spesifik seperti autopsi. Atau mungkin bisa juga cek darah. Tapi cek darahnya pun itu harus spesifik. Harus benar-benar mencari apakah ada kandungan sianida di dalam darah itu. Kalau cuma cek darah ini terus sekalian kelihatan ya nggak bisa juga. Setelah dapat laporan autopsi atas jasadnya Isao Kakehi ini, polisi langsung menyelidiki Chisako lebih lanjut lagi. Karena memang kan satu-satunya orang yang selalu bersama dengan Isao adalah istrinya yaitu Chisako. Terus juga memang ahli warisnya Isao yang menerima uang asuransi jiwanya dia juga adalah Chisako. Jadi memang ya Chisako lah yang paling diuntungkan kalau suaminya ini meninggal. Saat itu polisi tahu kalau ternyata banyak pasangan dari Chisako sebelumnya yang meninggal secara misterius dan tiba-tiba juga. Entah itu tunangannya, entah itu suaminya, pacarnya gitu kan. Akhirnya polisi langsung melakukan penyelidikan pada kematian-kematian mereka. Tapi sayangnya untuk jasad suami pertama sampai ketiganya Chisako semuanya itu sudah dikremasi teman-teman. Jadi nggak ada yang bisa polisi lakuin. Ternyata ya Chisako ini setelah suaminya meninggal cepet-cepet dikremasi sama dia. Mungkin untuk kayak ngilangin bukti kali ya. Nah saat itu polisi curiga banget nih, wah kok dikremasi semua. Dan mereka nggak bisa ngebuktiin lah kalau Chisako terlibat dalam kematian suami pertama sampai ketiganya dia itu. Begitu juga pacar-pacarnya Chisako pas dia masih remaja tuh. Kan banyak juga dari mereka yang meninggal secara tiba-tiba, secara misterius gitu ya. Tapi karena itu udah lama banget, ya polisi juga nggak bisa nih menyelidiki mereka. Nah untungnya untuk para tunangan Chisako yang sudah meninggal tuh kan Chisako nggak punya wewenang untuk ngapa-ngapain jasadnya. Jadi keluarga mereka masing-masing kan yang memakamkan. Dan akhirnya polisi meminta izin untuk menggali kuburan mereka, diambil jasadnya, dilakukan autopsi, dan bener aja di tubuh mereka itu terdapat jejak sianida. Dan sianida yang ditemukan itu juga dalam jumlah yang lumayan tinggi. Polisi juga datangin rumah sakit tempat salah satu tunangan Chisako dirawat pas koma selama 2 tahun itu ya teman-teman. Terus polisi tanya, kalian masih simpen nggak sih sampel darahnya dia di sini? Ternyata masih disimpan tuh sama pihak rumah sakit, dikasih lah ke tim forensik, diperiksa gitu ya, dicek apakah ada sianida di dalamnya. Dan bener aja, di dalam darahnya itu juga mengandung sianida teman-teman. Semuanya udah jelas banget sekarang. Akhirnya polisi tangkap Chisako dan mereka juga menggeledah rumah Chisako. Di rumahnya ini polisi menemukan berbagai macam bukti yang memberatkan Chisako teman-teman. Pastinya mereka menemukan cairan sianida di berbagai bagian rumah. Ada yang di tempat sampah, ada yang disembunyikan di dalam pot tanaman gitu. Ada banyak banget juga kapsul kosong, peralatan khusus untuk pemberian obat, dan juga buku-buku medis
medis tentang berbagai macam jenis racun dan juga bagaimana cara pemberian obat. Diduga kuat kalau modus operandinya Chisako ini ke setiap pasangannya, entah tunangan, suami atau pacar itu sama ya. Jadi dia bakalan isi kapsul dengan sianida, terus dikasihlah ke pasangannya dan dia bilang itu kapsul vitamin gitu. Saat itu kasusnya Chisako ini sudah menyebar ke publik ya teman-teman, dan mendapat perhatian yang luar biasa banyak dari publik dan media. Chisako sempat diwawancara sama seorang reporter, dan reporter itu tanya sama Chisako, kok semua pasangan-pasangan kamu rata-rata meninggal secara misterius dan tiba-tiba sih? Tapi Chisako bilang, aku juga nggak tahu, aku juga sebenarnya nggak mau hal begini terjadi, aku pun sebenarnya bukan orang yang pengen menikah katanya, tapi setiap kali berhubungan dengan pria, ketemu sama pria yang pengen banget menikah, jadi ya mau nggak mau aku menikah, kata dia gitu. Tapi menurut tim investigasi semua itu nggak benar teman-teman, karena Chisako ini ya memang nyari pria untuk dinikahin gitu loh, dan dia nih si penggodanya lah bisa dibilang. Tapi nggak tahu kenapa juga Chisako ini kan sudah ditangkap pada tahun 2014, tapi persidangannya itu baru dimulai di tahun 2017, dan selama dari 2014 ke 2017 itu Chisako juga nggak dipenjara gitu loh teman-teman, dia masih bisa keluar masuk kayak gitu. Mungkin ada kayak aturan jaminannya, uang tebusan atau gimana, aku juga gak ngerti ya. Jadi selama menunggu persidangan ya Chisako nggak dipenjara gitu, dia bisa keluar, dan bahkan kabarnya dia sempat menjalin hubungan dengan pria lain juga, dan pria itu pun hadir di persidangan membela Chisako. Pria itu bilang, Chisako terlihat seperti wanita yang baik-baik aja, nggak mungkin lah dia melakukan hal kayak gitu katanya. Belum tahu aja ya kalau dia yang jadi korban selanjutnya. Persidangannya berlangsung selama 135 hari, banyak banget orang yang antri untuk menyaksikan persidangannya Chisako ini teman-teman. Awalnya tentu aja Chisako mengaku nggak bersalah di persidangan, dia nggak ngaku ya melakukan semua pembunuhan itu, tapi sidang berjalan, dia ngelihat bukti-bukti juga udah kuat, akhirnya dia mengaku telah membunuh suami keempatnya. Chisako bilang alasan dia membunuh suami keempatnya ini karena dia kesel banget, suami keempatnya ini adalah pria yang serakah, dia nggak pernah kasih uang yang cukup ke Chisako, tapi dia kasih uang ke banyak wanita lain. Tapi anehnya nih teman-teman, beberapa hari kemudian di persidangan Chisako mengaku kalau dia nggak inget, emang iya ya kemarin aku ngomong kayak gitu ya, aku nggak inget deh kalau kemarin aku ngomong kayak gitu, dia ngomong gitu. Nah, kuasa hukum Chisako memberikan pembelaan kalau katanya Chisako itu mengalami demensia atau penurunan daya ingat dan daya berpikir. Jadi kalau kita bilang kayak pikun gitu ya teman-teman. Makanya kemarin dia ngomong kayak gitu, terus sekarang dia nggak inget pernah ngomong kayak gitu. Setelah itu Chisako sempat diperiksa oleh seorang psikiater, tapi psikiater itu menyimpulkan kalau Chisako bisa dan sanggup untuk menjalani persidangan. Chisako memang mengalami demensia atau pikun, tapi masih tarafnya normal karena memang dia sudah tua aja, bukan taraf yang parah banget yang sampai dia lupa segala-galanya kayak gitu. Dan hakim dalam persidangan Chisako juga bilang kalau kejahatan yang dilakukan oleh Chisako sudah direncanakan sebelumnya, dan dia benar-benar memahami situasinya saat itu. Chisako mendapatkan total sekitar 12 juta dolar dari kematian-kematian pasangannya ini, entah dari warisan atau dari asuransi jiwa, tapi semua uangnya itu nggak ada yang bisa kesimpan karena dia pakai buat investasi, dan investasinya itu berakhir buruk, jadi dia ya udah ambles kayak gitu aja duit sebanyak itu. Mungkin karena emang carinya kayak gitu kali ya. Chisako akhirnya dinyatakan bersalah atas 3 pembunuhan, yaitu kepada suami keempatnya Isao Kakehi 75 tahun, mantan tunangannya Minori Hyoki 75 tahun, dan Masanori Honda 71 tahun. Juga percobaan pembunuhan pada mantan tunangannya Toshiaki Suehiro 79 tahun. Kenapa percobaan pembunuhan ya teman-teman? Karena memang kan si Toshiaki ini setelah diracunin sama Chisako nggak langsung meninggal, tapi koma dulu 2 tahun sampai akhirnya dia meninggal karena kanker. Makanya pasalnya ya cuma percobaan pembunuhan. Chisako Kakehi diberikan hukuman gantung, dan setelah dia tahu dia bakal dapat hukuman gantung, apa yang dia bilang teman-teman? Dia bilang, oke, aku akan meninggal dengan senyuman. Ih, creepy banget ya. Tapi sampai saat ini sih dari info yang aku dapat, eksekusi untuk Chisako belum juga dilakukan. Dia masih tinggal dan hidup di dalam penjara Jepang. Nah, itu dia kisah kita kali ini. Benar-benar mematikan banget ya wanita satu ini. Walaupun dia cuma dinyatakan bersalah atas 3 pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan,
Tapi ya diduga kuat kalau Chisako ini sudah membunuh sekitar 14 orang pasangan dalam hidupnya. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu, teman-teman. Menurut kalian gimana sih tentang kasus ini? Kalau aku ya cuma ada satu pertanyaan gitu. Kok bisa orang-orang di sekitar Chisako ini kayak nggak curiga ya? Padahal pas remaja beberapa pacarnya meninggal, terus tunangannya juga meninggal, suaminya juga beberapa meninggal gitu kan. Jadi kayak wah, kok nggak ada yang engeh gitu. Iya nggak sih teman-teman? Ya tapi mungkin mereka nggak mau berburuk sangka ya. Mereka pikir orang lagi berduka masa di negatif thinkingin gitu kan. Mereka pikir ya cuma nasib sial aja. Kalau menurut kalian gimana sih? Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Aku pengen banget tahu. Makasih nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Untuk kalian yang udah subscribe, udah nonton terus video-video aku, makasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.